SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita limpahan banyak nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Yang kedua, insyaallah mari kita manfaatkan waktu yang pendek ini untuk kita bersama-sama mengingat beberapa hal yang kita rasa perlu dan rangka untuk menyemangati diri kita sendiri dalam menunaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara kewajiban yang Allah bebankan pada kita setelah kita ini berhias dengan iman dan amal saleh, Allah tidak mencukupkan kita untuk bersendirian menjadi orang saleh. Allah mewajibkan kita untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Asr yang telah kita hafal semuanya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah mengawali dengan sumpah bahwa manusia ini dengan waktu yang dia jalani semuanya sungguhnya berada dalam kerugian. Siapapun mereka, mau berpangkat, tidak berpangkat, mau kaya, mau miskin, semua sungguhnya benar-benar berita dari Allah la fi khusrin. Dan ketika Allah menyampaikan ini hakikat kerugian atau hakikat keuntungan, selalu Allah kaitkan dengan kehidupan yaumul akhir, karena itu kehidupan hakiki. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki kalau mereka tahu. Maka untung ya untung akhirat, rugi ya rugi akhirat. Dunia semu, sukses kayak apapun semuanya semu, rekosonya kayak apapun juga semuanya ini masih semu. Maka Allah katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, ini sebuah keberuntungan yang sangat besar. Ini adalah sebuah hakikat, ini kemenangan, kesuksesan. Sebaliknya, Allah katakan, innalladzina khasiru anfusahum innalladzina khasirina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Sesungguhnya yang katakan orang ini khasir, orang yang rugi adalah yang mereka merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak. Sehingga untung rugi semuanya Allah kaitkan dengan kehidupan yaumul akhir. Kecuali manusia akan berada dalam semua bentuk kerugian kecuali orang mereka berhias dengan 4 hal. Satu, iman, kedua amal saleh, ketiga ad-da'watu ilallah, yang keempat as-sabru. Iman dan amal saleh itu kaitan dengan pribadi kita. Menjadi seorang mukmin yang beramal saleh itu adalah amaliyah pribadi, hiasan pribadi. Dan ini kesempurnaan diri seorang. Akan tapi Allah tidak mencukupkan dengan kita berhias dengan ini iman dan amal saleh semata. Tapi Allah mewajibkan kita untuk menunaikan kewajiban berkaitan dengan perbaikan orang lain, supaya juga supaya kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di antaranya adalah sebagaimana kita mencintai diri kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan biarkan orang mereka tenggelam di dalam kesesatan. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi katakan bahwa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, seorang muslim yang paling Allah cintai itu orang yang paling manfaat bagi orang lain, baik manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan jabatannya, dengan ketokohannya. Orang bisa memberikan manfaat dengan itu semuanya. Tapi yang perlu kita kembali ingatkan, tidak ada manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat ketika kita menjadi sarana atau sebab
orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bantu orang 5 triliun dan antum biarkan orang lain sesat, maka ketika dia harus berhadapan dengan azab, triliunan berapapun yang Anda berikan kepada orang itu nggak akan manfaat. Apalagi sekedar triliunan. Seandainya kata Allah, bumi dalam bentuk emas ini nggak mungkin bisa dipakai untuk nebus azab yang manusia rasakan. Sehingga tidak ada manfaat yang lebih besar melebihi manfaat orang yang menjadi sarana atau menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaknya seorang dia memiliki semangat di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah taala, tentu sesuai dengan ini istita'ah, kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Yang perlu kita kembali tegaskan adalah bahwa dakwah itu tidak mesti harus dalam bentuk ceramah. Dan dakwah ini membutuhkan banyak unsur. Nabi kita pernah mengatakan, innallaha yudkhilul jannata bisahmin wahidin salah satu nafar. Allah memasukkan ke surga dengan satu anak panah 3 golongan. Yang pertama as-sani, orang yang membuat anak panahnya itu. Yang dia niatkan dengan membuatnya adalah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ar-rami, yang melemparkan anak panahnya sehingga menyasar kepada itu musuh dalam rangka li'ila li kalimatillah. Yang ketiga, orang yang mereka membantu mengambilkan anak panah. Tiga-tiganya perannya berbeda, tapi Allah menjadikan dengan satu sebab anak panah ini mereka semua masuk jannah. Dakwah ini ada peran banyak. Ada peran ustadz menyampaikan dengan ilmunya, ada peran donatur atau akhnia yang bisa membantu dengan hartanya, ada peran orang mereka memiliki keterampilan IT untuk bisa membantu dengan meluaskan dakwahnya, ada peran apapun yang dia bisa perankan, sehingga jangan sampai ada orang beralasan saya tidak bisa berdakwah. Tapi ambil peran dakwah apa yang bisa kita ini lakukan. Kita ingin memberikan beberapa catatan. Kenapa sih kita ini mesti harus berdakwah? Satu, dakwah itu sesungguhnya adalah ini kebutuhan kita sendiri selain kebutuhan umat secara umum. Kenapa kita berdakwah? Ya diantaranya satu, kita ini atau berdakwah ini merupakan bagian bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah yang harus kita wujudkan itu adalah merupakan bagian ibadah. Ibadah itu setiap yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itu ibadah. Dan dakwah bagian merupakan ibadah, merupakan perintah Allah taala. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah manusia menuju jalan Allah dengan cara hikmah. Selain itu, menghamba kepada Allah atau dakwah ini merupakan bagian ibadah karena merupakan bentuk bagian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah taala. Sehingga Allah katakan dalam ayat walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Doa itu ada dua, doaul ibadah, yang kedua doaul masalah. Doaul ibadah itu doa dalam bentuk ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan hakikatnya doa kita kepada Allah Ta'ala, yang kalau diucapkan dengan lisan akan keluar kalimat ya Allah dengan salatku, dengan puasaku, dengan zakatku, dengan hajiku, dengan semua yang kita lakukan dalam ketaatan
selamatkan aku dari azabmu, masukkan aku ke dalam jannahmu. Ini kira-kira kalau kita ungkapkan dengan ungkapan lisan. Ini doaul ibadah. Doaul masalah adalah doa dalam bentuk permintaan. Semua yang kita minta kita ajukan kepada Allah, namanya doaul masalah. Terus kaitannya dengan Asmaul Husna bagaimana bentuknya itu? Kalau doaul masalah bentuknya adalah bertawasul dengan asma Allah al-husna untuk mengantarkan doa kita kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita mengungkapkan apa yang kita minta kepada Allah, maka awalilah dengan mendahului dengan asma Allah al-husna. Dan ini banyak dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Seperti umpamanya Nabi ungkapkan dalam doa yang sering kita baca, adkar sabah, adkar masa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith asli sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya hayyu ya qayyum ini adalah bentuk tawasul dengan ya ini asma Allah al-husna. Al-hayyu nama Allah, al-qayyum nama Allah Ta'ala. Sebagaimana ya ini bertawasul pula dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah awalan doa yang diajarkan Nabi agar kita mengawali doa kita dengan mendahului dengan menyebut asma Allah al-husna. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw alam tahadan min khalqik aw ansalta fi kitabik aw ista'tharta fi ilmil ghaib indak. Baru kemudian mengajukan doa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Kau miliki, yang Kau menamai dengan dan Kau menamai dirimu dengan nama-nama itu, atau nama yang Kau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-Mu, atau nama yang Kau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama yang Kau simpan dalam ilmu Ghaib-Mu. Ini namanya bertawasul dengan asma Allah al-husna. Itu kalau kaitannya dengan doaul masalah. Kalau dengan doaul ibadah bagaimana? Doaul ibadah yaitu mewujudkan ibadah sesuai dengan kandungan nama-nama Allah Ta'ala. Setiap nama mengandung sifat, dan setiap sifat Allah ini menuntut kita menghamba kepada Allah sesuai dengan kandungannya tadi. Contoh mamanya yang sering kita contohkan, Allah memiliki nama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, rahmat Allah yang luas. Apa ibadah kita? Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Allah sering dan mengajak kepada hambanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas. Setiap yang berdosa Allah tawarkan taubat, jangan putus asa dengan rahmat Allah luas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampunkan semua ini dosa. Kemudian Allah itu yuhibbur rahmah. Allah itu mencintai sifat rahmah. Apa ibadah kita? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah hamba Allah yang arhamur, yang merahmati orang lain, yang memiliki sifat rahmah. Maka Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Setiap nama menuntut kita untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungannya. Sekarang pamannya Allah namanya Al-Afuwu. Apa artinya kawan? Zat yang maha pemaaf. Terus apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan itu sifat Allah Al-Afu itu? Apa ibadah kita? Satu, hendaknya kita senantiasa terus meminta maafnya Allah Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan pernah bosan untuk senantiasa meminta maafnya Allah Ta'ala. Allah akan kasih. Terus yang kedua apa lagi? Allah mencintai orang-orang pemaaf. Ketika Allah menerangkan tentang sifat orang yang bertakwa, diantaranya apa? Wal afina anin nas. Orang bertakwa itu dadanya lapang, pemaaf, dia maafkan manusia. Maka kalau kita ingin dicintai Allah,
maka hendaklah kita suka memaafkan manusia. Ini ibadah. Sekarang diantaranya adalah Allah diantaranya Al-Hadi. Apa Al-Hadi? Al-Hadi artinya yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah pada manusia. Dan Allah senang dengan orang yang mereka menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Sampai Nabi memberikan iming-iming kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la ahtiyakallahu rajulan wahidan, la yahtiyallahu bika rajulan wahidan. Ya Ali, seandainya ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah bika melalui engkau, khairul laka min khumri na'am, itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah, harta yang paling mahal di zaman itu. Artinya dakwah ini amalan besar dan Allah suka dengan orang mereka menjadi sebab orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang Al-Hadi, yang suka membimbing manusia, memberikan petunjuk pada manusia, menegakkan hujah kepada manusia, maka di antara amalan kita adalah juga bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan melakukan amal dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa kita berdakwah? Yang pertama karena dakwah itu merupakan bagian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam adalah agama dakwah. Antum mau jadi pedagang, antum mau jadi pegawai, antum mau jadi konglomerat, antum mau jadi bos, antum mau jadi ini bawahan, antum mau jadi pejabat, rakyat, maka jangan hilang yaitu semangat atau amaliyah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya ajak ke masjid, ya ajak ke masjid. Mampunya mau ajak ke majelis taklim, ajak ke majelis taklim. Mampunya dia biaya proyek kebaikan dengan hartanya, yang proyek dakwah yang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, jalan yang hak, maka dilakukan, diambil peran yang itu. Mampunya dia dengan tenaganya, dengan pikirannya, dia gabung untuk memberikan manfaat berkaitan dengan kelancaran dakwah dan seterusnya. Yang kedua, menjadi seorang da'i, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT itu ciri khas pengikut Nabi. Allah katakan tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hadhi sabili, ya Rasulullah sallam, katakan kepada manusia, hadhi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basiratin, aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan basirah, dengan ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, maksudnya Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini selain berkaitan dengan apa yang kita bicarakan bahwa dakwah itu ciri khas pengikut Nabi, ayat ini memiliki atau memberikan prinsip-prinsip dasar dalam berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Satu, dalam dakwah itu tegaskan hadis sabili, ini jalanku. Seorang da'i mesti memperjelas jalan kemana manusia akan diajak. Jalan kita, jalan dakwah kita bukan remang-remang, jelas, gamblang, terang, sebagaimana jalan yang ditinggalkan Nabi SAW. Sangat ilmiah. Kemana kita ajak manusia? Ke jalan Allah SWT. Qul hadis sabili, jalanku adalah Al-Quran, As-Sunnah, seperti yang difahami oleh para salaful ummah. Ini jalan yang kita ajakkan. Sekarang ini kalau kita mengajak, ayo kamu ajak saya ke dalam Islam, pertanyaan besar ada di pikiran orang, Islam yang mana? Islam ini Islam Khawarid atau Jamiah atau Qadariyah atau Murji'ah atau Sufi atau Aklani atau Syiah, yang mana? Itu pertanyaan pasti ada pada diri orang. Jangan-jangan saya diajak pada aliran sesat. Maka banyak orang curiga ketika kita berdakwah. Kemana arah dakwah yang kamu ajakkan saya?
Adapun dakwah kita jelas, kita mengajak manusia kepada Al-Quran, As-Sunnah seperti yang difahami dan diamalkan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Enggak remeng-remeng, enggak ada remeng-remengnya. Anda bisa mengoreksi, memprotes, yang penting itulah jalan dakwah saya, mengajak kepada ini Quran Sunnah pemahaman para salaful ummah. Ini merupakan rekomendasi Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga tidak boleh seorang dia ini remeng-remeng dalam ini dakwah dia. Walaupun ungkapan kita tidak mesti harus mengajak kepada ini salafi, tetapi hakikat dakwah kita itu jalan kita Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat dan diamalkan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Karena itu merupakan jalan kebenaran yang Allah tegaskan dan Rasulnya tegaskan. Fa in amanu bimisli ma amantum faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti iman kalian dari para sahabat, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk Allah SWT. Hidayah itu berada di atas jalan yang Nabi dan para sahabat ada di atasnya. Kemudian yang kedua, ad'u ilallah. Kita ini menyuruh manusia ke jalan Allah, bukan ke partai, bukan ke golongan, bukan ke yayasan, bukan ke ormas, bukan ke pribadi, bukan ke kelompok, bukan kemana-mana. Kita hanya menyuruh manusia kepada Allah SWT. Kita hanya ingin mengajak manusia untuk mereka berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, menjadi ahli tauhid, menjadi orang menegakkan sunnah, menjadi orang yang mereka berakhlak mulia, sehingga mereka betul-betul bagaimana menjadi orang yang mewujudkan Islam seperti yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Dan tersimpan di balik kalimat ad'u ilallah ini juga, jangan sampai ada dakwah itu ada motif-motif yang sifatnya duniawi. Hendaknya seorang mengikhlaskan dakwahnya mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Prinsip yang ketiga, ad'u ilallah ala basiratin. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan basirah. Dakwah itu nggak boleh ceroboh, nggak boleh sembarangan. Dakwah mesti dia tegakkan di atas ilmu. Karena dakwah itu adalah iqamatul hujjah, tablighu risalah. Dakwah itu menyampaikan risalah dan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Dan ini berkaitan dengan ilmu. Orang apabila dakwah tidak dengan ilmu, dia akan sangat dikhawatirkan, bukan mengajak pada petunjuk, tapi mengajak pada kesesatan. Karena dikatakan manda'a ilal huda, barang siapa yang mengajak pada petunjuk. Tapi ada pula yang mereka itu manda'a ilal dhalalatin, barang siapa yang mengajak pada kesesatan. Orang mengajak itu kalau enggak kepada petunjuk, ya kepada kesesatan. Sehingga ketika kita berdakwah, pastikan yang kita dakwakan adalah al-haq, adalah kebenaran, adalah petunjuk, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Pastikan dulu sebelum Anda mengajak manusia. Jangan sudah kadung Anda mengajak, berdakwah, bahkan menjadi dai yang tenar, terkenal, jutaan manusia pengikutnya, ternyata yang Anda usung kesesatan. Sangat berat konsekuensinya. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu, ana wa manittabani, adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Aku Nabi datang untuk berdakwah, pengikutku yang mengikuti aku juga, mereka mengikuti jalan juga, jalan dakwah. Setiap muslim pengikut Nabi yang sesungguhnya, dia pasti akan memiliki paling tidak rasa tanggung jawab untuk berdakwah. Entah dia ngambil peran apa, sesuai dengan kemampuan dia. Tapi yang jelas dakwah mesti dengan ilmu. Kalau kita menjadi pendukung dakwah, dukunglah dakwah yang betul-betul tegak di atas ilmu. Sehingga harta kita nggak sia-sia, tenaga kita nggak sia-sia, dan apa yang kita korbankan nggak sia-sia. Karena memang kita diperintahkan untuk mengajak manusia ini kepada ilmu, dakwah dengan ilmu. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, dan maksudnya Allah, dakwah itu untuk menyucikan Allah, itu mengagungkan Allah dan membebaskan dakwahnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini prinsip-prinsip pokok dalam masalah ini dakwah. Jadi yang kedua, kenapa kita berdakwah? Karena dakwah itu adalah
ciri khas pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa kita mesti ini berdakwah? Karena dakwah itu sendiri merupakan kebutuhan umat secara mutlak. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kebutuhan umat kepada risalah ini melebihi kebutuhan kepada nafas, kepada oksigen. Orang putus oksigen mati. Orang putus dari ilmu, hatinya mati, dan urusannya panjang. Manusia pertama lahir itu dalam keadaan bodoh, nggak tahu apa-apa. Huwallazi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak berilmu. Semua pengetahuan itu mesti ditalkinkan. Termasuk urusan dunia kita ini. Kita ini kan bayi lahir, kemudian digendong sama yang ngasuh kita, ya ditalkin satu persatu. Sendok, piring, garpu, nanas, jeruk, apel, minuman, dan segala macam ditalkin satu persatu. Sampai mereka kemudian terus tambah ilmunya, sekolah PAUD, sekolah TK, sekolah SD, SMP, SMA, ditalkin terus sampai ilmunya banyak. Agama itu pun perlu talqin. Antum biarkan orang dari kecil sampai tua nggak pernah dengar ilmu agama, nggak pernah mendengar talqin agama, ya nggak tahu, Sehingga agama ini harus ditalqinkan, didakwahkan, disampaikan, sehingga orang tahu apa itu iman kepada Allah, apa itu iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat, kepada takdir, apa itu syahadat, apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji, apa itu Islam secara keseluruhan, itu mesti ditalkinkan. Kalau enggak, minta maaf, walaupun lahirnya itu di tanah Arab, berbahasa Arab, nggak pernah ditalkinkan agama, nggak tahu, nggak bakal tahu. Karena orang memang lahir dalam keadaan bodoh. Yang kedua, manusia ini begitu lahir itu sudah dihadapkan dengan musuh bebuyutan, iblis. Dan iblis itu sudah bersumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Apa kata iblis? Fabi izzatik, ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar aku akan halangi manusia, aku akan nongkrong di jalanmu ya Allah untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Dan iblis sudah menyusun strategi bagaimana cara untuk menyesatkan manusia. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri, semua di celah-celah untuk menyesatkan manusia akan datangi syaitan. Para ulama kita menerangkan tentang apa yang disampaikan iblis dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan, manusia akan dibuat lalai dengan urusan kampung akhirat. Kalau manusia sudah lalai dengan kampung akhirat, ya sudah, tenggelam kehidupan semaunya tanpa merasa akan ada pertanggungjawaban. Beda dengan orang yang mereka itu punya keyakinan tentang kampung akhirat. Setiap perbuatan dia akan dia pikir 1000 kali bagaimana nasibnya di kampung akhirat kelak dengan perbuatan itu. Dan itu yang Nabi dakwahkan dulu kepada para sahabat, penanaman keyakinan tentang kehidupan ba'dal mamat, yaitu kehidupan kampung akhirat, sehingga mereka betul-betul ini akan mengendalikan semua pikiran yang akan mereka lakukan ketika di dunia, ketika mereka akan beramal. Kemudian dari arah belakang mereka, manusia akan buat tergila-gila dengan dunia.
sehingga kecintaannya pada dunia, tergilanya dengan dunia, membuat mereka pun buta mata, buta hati dalam rangka untuk dia menguasai dan mendapatkan dunia. Apalagi manusia sangat bersahwat dengan dunia, sehingga buta dalam meraih apa yang mereka inginkan dari perkara dunia. Dari arah kanan, syaitan akan menggambarkan semua ketaatan itu berat, beresiko, sehingga sedikit orang yang mereka tertarik untuk melakukan ketaatan atau bahkan mundur teratur. Apalagi yang bertekad baru mau hijrah, syaitan akan ini gambarkan segala macam beratnya orang yang mereka itu melakukan ketaatan. Dari arah kiri, syaitan akan menghiasi kemaksiatan sehingga orang berpikir maksiat itu betul-betul meledak-ledak hatinya untuk segera melakukan maksiat. Diindah-indahkan, tasyin. Dan hasilnya kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur, kebanyakan kufur. Artinya, kalau panjenengan antum ikhwan yang Allah berikan kemudahan kemampuan berdakwah dengan apapun yang dimilikinya, lalu Anda tidak berdakwah, itu artinya membiarkan manusia tenggelam dalam kesatan, menjadi santapan empuk iblis dan syaitan. Yang ketiga, manusia ini memang Allah berikan perangkat akal yang sangat luar biasa. Yang membedakan manusia dengan hewan yang lainnya adalah diantaranya akal. Tapi akal ini seperti kita makhluk, kondisinya secara umum wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Akal pun memiliki batas dan memiliki kelemahan. Akal memang hebat, tapi tidak boleh kita tempatkan akal di luar batas kemampuannya. Semua kalau dibebani di luar kemampuannya itu akan hancur. Dan ngapunten penjaringan, kemampuan gendongnya itu hanya sekintal, dibrui 5 kintal, ya dengkek, ya ceklek gegernya itu, gak kuat. Truk yang ngangkut barang itu punya kemampuan, batas kemampuan, umpamanya kemampuannya 10 ton, dientepi 30 ton, bisa jungkel, bisa ngeblak. Semua punya batas kemampuan. Akal ini pun juga memiliki batas kemampuan. Akal itu hebat kalau dia bekerja pada ini tempatnya. Begitu dia ini apa itu namanya itu alih jalur, meloncat jalur, rusak-rusakan akal itu. Secerdas apapun IQ-nya manusia itu tetap terbatas. Contoh, minta maaf, kita antum umpamanya IQ-nya 200 sekian, super brilian, dan belum pernah masuk rumah sebelah ini. Rumahnya ketok dari luar tembok, tapi dalamnya ada macam-macam. Antum cerdas, terus suruh nyebutkan, tolong sebutkan sekarang isi rumah itu apa, rinci, ada berapa kamar, isinya apa tiap kamar. Secerdas apapun nggak akan mungkin bisa. Karena gaib itu gaib yang masih nyata, real. Bagaimana lagi ketika berkaitan dengan gaibnya Allah, gaibnya yaumul qiyamah, gaibnya yaumul akhir, surga, neraka, azab kubur, misalnya, itu gaib semuanya. Gaib total. Yang kita tidak akan pernah tahu kecuali ada berita wahyu yang memberitakan tentang kondisi itu semuanya. Akal manusia itu walaupun luar biasa terbatas. Ilmunya pun terbatas. Nggak ada orang ilmunya menguasai segala-galanya, nggak ada. Sangat terbatas. Yang kedua, kelemahan akal itu sering tunduk dengan hawa nafsu. Siapa sih, nyon ngapunten, siapa sih yang nggak tahu jeleknya zina? Nggak sekolah pun tahu. Dengan akalnya manusia pun, dengan fitrah akalnya dia tahu. Apalagi sekolahnya punya kedokteran, apalagi kemudian sekolahnya itu kuliah lebih tinggi lagi, S1, S2, S3. Tapi kenyataannya kalau soal zina, ya akalnya bisa hilang.
kalah dengan nafsu. Orang semuanya tahu korupsi itu jelek. Tapi kalau sudah uang di depan mata, maka semua bayangan jelek hilang. Akalnya hilang. Maka akal itu dikatakan, akal itu sebenarnya itu iqal. Ini iqal itu dadung untuk nyencang kapal ketika diparkir itu supaya nggak lari kemana-mana, itu iqal. Lah akal itu katakan akal itu karena dia itu mengikat untuk dia tetap berada di atas batas-batas kebaikan, sehingga punya pertimbangan-pertimbangan. Maka minta maaf kalau orang itu melakukan hal yang ceroboh, yang membuat dia itu terhina, tercela. Orang bilang apa? Otakmu di mana? Otakmu di mana? Akal kamu di mana? Kayak nggak punya akal aja. Artinya akal itu sesungguhnya fungsinya memang untuk menahan dan mengendalikan dia supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang buruk. Tapi akalnya terbatas. Hebat kalau dia berada dalam fungsinya. Maka akal tidak akan lurus kecuali dengan bimbingan hidayah. Dengan bimbingan, yakni risalah. Maka Allah SAW memberikan gambaran itu, akal dengan risalah itu kayak mata dengan sinar. Mata yang normal, sehat, tapi nggak ada cahaya, gelap gulita, ya nggak berfungsi maksimal. Paling minimal nggak maksimal. Tapi kalau mata yang sehat, bagus, ketemu dengan cahaya yang membuat semuanya terang, baru kemudian mata ini betul-betul maksimal fungsinya. Akal dengan risalah seperti itu ditamsilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akal butuh risalah, risalah itu dibebankan pada orang yang berakal. Maka orang tidak berakal nggak terbebani, ini taklif syariat. Boleh nggak orang nggak sholat? Boleh. Jadi wong gendeng, jadi orang gila, nggak sholat boleh, nggak puasa boleh, bahkan membunuh pun kadang nggak dihukum karena edan. Karena orang gila nggak terbebani syariat. Tapi akal ini tidak berarti kemudian segala-galanya. Yang keempat, manusia itu dalam dirinya itu ada syahwat. Yang asalnya syahwat ini sangat bermanfaat. Zuyyina linasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu punya, atau manusia itu sifatnya yaitu terhiasi. Kemudian ada kecintaan dan ada syahwat. Dan ini kalau lengket atau menyatu dalam diri seorang itu betul-betul artinya lengket betul. Apa itu? Perempuan, anak-anak, harta yang banyak, emas perak, kuda pilihan, sawah ladang. Ini kurang lebih tentang dunia itu kata Allah. Manusia bersyahwat. Dan syahwat dengan ini itu asalnya manfaat. Manfaat enggak? Syahwat dengan perempuan manfaat enggak? Ya manfaat banget. Kalau nggak manfaat antum nggak kawin nanti. Nggak kawin, nggak punya anak, nggak bisa berpanak pinak. Orang menikah itu karena bersyahwat. Tapi kalau syahwat ini nggak terkendali, itu bisa ndelonjor liar menjadi syahwat binatang. Syahwat perempuan liar nggak terkendali, ya sudah, semua perempuan sudah disikat semuanya sehingga garis keturunan itu rusak-rusakan dan moral akan hancur-hancuran. Syahwat dengan harta itu manfaat. Sehingga kita bekerja keras, semangat untuk mendapatkan harta, untuk kemanfaatan kita, keluarga. Tapi ketika syahwat harta ini nggak terkendali dengan agama, ya akan bisa menjadi orang yang rakus dan membahayakan orang lain. Sehingga demi harta itu, kalau perlu menumpahkan darah orang, kalau perlu menghancurkan kehormatan orang, karena nafsu harta yang tidak terkendali. Sehingga kalau singkatnya, kalau antum tidak berdakwah, artinya membiarkan manusia itu dia akan larut dengan syahwatnya dan akan menjadi syahwat liar yang membahayakan, yang menjadi rusak-rusakan kehidupan. Kemudian di antara alasan ini kenapa kita berdakwah, ikhwan, di antara alasan lain adalah kenyataan yang menuntut kita mesti harus berdakwah.
Nabi kita pernah menggambarkan, dan gambaran Nabi itu sekarang sedang kita alami. Hadis Thauban, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Gambaran pertama Nabi katakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya, zaman Nabi hampir datang, sekarang sudah datang. Kita sudah pada zamannya. Apa itu? Ini an tada'a alaikumul umam kama tada al akalatu ila qas'atiha. Kamu akan menjadi cabi-cabian orang kafir, ekar-ekaran orang kafir, putaran kafir, terhina, sebagaimana orang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan meja hidangan. Cabai-cabai ambil semaunya di mana yang mereka inginkan, yang menunjukkan gambaran tentang sangat rapuhnya kaum muslimin, hinanya kaum muslimin, seakan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idin. Apa jumlah kita dikit sih kanjeng Nabi saat itu? Karena para sahabat itu taunya muslim itu mulia, hebat, ditakuti oleh manusia. Itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Gak ada takutnya sama sekali dengan manusia, kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh ketika mendengar Nabi dan para sahabat itu akan mendatangi wilayahnya, sebulan sebelum kedatangannya itu sudah mencekam, dihinggapi rasa takut dalam hati mereka. Bagaimana tidak? Mental yang Nabi ajarkan kepada para sahabat itu mental ini tidak takut kalau hanya dengan kematian dunia, karena orientasinya akhirat. Khalid bin Walid itu kalau dia datang dengan pasukannya, sesumbarnya kepada ini kufar, apa kata Khalid? Jitu bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku datang kepada kalian dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Coba antum gelut sama orang yang golek mati, gilo nih. Kalau dia mati itu yang dicari, kalau dia hidup mulia, menang, wibawa, memiliki izzah. Muslimin itu yang ada dalam mental mereka. Tapi ini digambarkan Nabi kok sangat rapuh, kok sangat lemah sekali muslimin dalam gambaran itu. Ya Rasulullah, apakah kita jumlahnya dikit ya Rasulullah? Kata Nabi, oh enggak. Bal antum yawma idzin katsirun, kalau soal jumlah kamu banyak banget, sangat banyak. Itu kalau soal jumlah. Tapi kalau bicara kualitas kata Nabi, walakinnakum khutsaun ka khutsa'is sail. Kamu itu kayak buih. Kayak buih di sebuah aliran. Buih. Untuk atau buih ini kalau ngalir itu hanya ikut arus. Di antara gambaran muslimin saat mereka ini tidak memiliki izzah dengan Islamnya itu, ya hanya ikut arus. Minta maaf, hidup itu ya umumnya wae piye. Sehingga kayak apa umumnya. Beda dengan orang yang mereka punya prinsip. Kalau memang itu melanggar prinsip, enggak, itu punya prinsip, enggak hanya ngalir gitu aja. Sehingga punya patokan dalam kehidupan itu. Ini buih. Dan buih itu ngalir dengan campur sampah-sampah. Muslimin yang Allah berikan Al-Quran yang emas ini, emasnya atau Qurannya dibuang, malah dia ngambil sampah filsafat, sampah pemikiran barat, sampah ini orang-orang mereka hanya dengan akalnya merumuskan kehidupan, sampah semuanya. Qurannya ditinggal, malah mereka yaitu gendong sampah. Hidupnya campur sampah jahiliyah. Ini kondisi muslimin. Yang kemudian kualitas seperti ini, apa yang akan terjadi pada musuh dan kita? Wala yangsi'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum. Allah akan mencabut dari hati musuh itu rasa takut kepada kalian. Musuh belas nggak ada segannya kepada kita.
mayoritasnya muslimin gak ada yang disegani, yang ditakuti. Mayoritas karena kualitasnya untuk gak berkualitas, sehingga orang kafir gak takut dan gak segan. Dulu mereka segan dengan kaum muslimin. Dan wala yaktifanna fi qulubikumul wahn. Sebaliknya Allah akan memasukkan ke hati kalian al-wahn, penyakit kerapuan. Penyakit kalau itu atau mengidap atau umat mengidap penyakit ini, maka menjadi rapuh, kekuatannya sangat rapuh. Apa itu ya Rasulullah? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Orang kalau hatinya lengket dengan dunia, tergila-gila dunia, penggila dunia, cinta dunia, semua risiko angkat tangan, nggak mau, menghindar dari risiko. Sehingga yang ada hanya pokoknya selamat dan mengamankan diri. Yang penting posisi saya, harta saya, kenyamanan saya nggak terganggu. Ini bukan mental orang yang akan itu membentuk masyarakat. Ini mental orang yang asal hidup. Maka tidak punya prinsip yang seperti ini. Sangat gampang dibeli. Sangat gampang dibeli. Di hadis yang lainnya Nabi lebih merinci lagi. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum asnabal baqar wa raditum bisar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Kata Nabi, kalau kalian sudah tenggelam dalam jual beli model inah, satu di antara cabang ribawi, sistem riba banyak banget. Satu di antaranya adalah yaitu inah. Kemudian kalian telah asyik dengan ekor-ekor sapi, ridho dengan cocok tanam, alias hatinya telah lengket dengan dunia. Dan kalau sudah seperti ini, risikonya kelasimannya biasanya wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Apa yang Allah kemudian melakukan pada orang yang seperti ini? Sallatallahu alaikum dullan, Allah akan campakkan kalian kepada kehinaan, menjadi umat yang terhina. La yang zi'uhu hatta tarju ila dinikum, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama. Kondisi ini diakui atau tidak sedang kita rasakan dan melanda kaum muslimin. Sehingga hampir tidak ada atau sedikit sekali orang yang berbangga dengan kaum muslimin, dengan Islam. Berbangga itu dengan Barat, berbangga itu dengan Rusia, berbangga itu dengan Amerika, berbangga itu dengan Jepang, berbangga itu dengan Jerman, berbangga itu dengan negara-negara kafir. Yang berbangga dengan ya ini negeri muslimin jarang banget. Termasuk menjadi alma mater. Lulusan mana? Amerika, Cagu, Jerman, Jepang, Inggris, bangga. Tapi lulusan Saudi nggak bangga. Lulusan mana? Lulusan ini ilmu-ilmu duniawi semuanya. Kamu lulusan mana? Pondok. Sehingga kayak rendah. Nggak ada kebanggaan. Ini yang ada pada mental kaum muslimin. Antum yang Allah berikan kelebihan untuk berdakwah, tugas untuk mengangkat kemuliaan umat itu dengan cara mengembalikan mereka kepada agama. Dan kembali kepada agama itu langkah pertama harus difahamkan tentang agama. Difahamkan tentang agama, sehingga mereka tahu agama kita itu apa sih. Ada yang membimbing, yang mereka yang menuntun ke langkah demi langkah, yang menuntun ya ini sehingga tahu satu persatu apa itu ajaran Islam. Ini tugas ya ini para dai. Ikhwah sekalian, dan tentu alasan yang lain masih sangat banyak banget. Kenapa kita mesti berdakwah? Tetapi ini kira-kira yang perlu kita sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesadaran kepada hati kita, perhatian yang besar terhadap agama, terhadap ilmu agama,
karena ini adalah kunci kebaikan kita. Tidak ada kebaikan bagi orang tidak paham agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa bisa istiqamah di atas ilmu yang telah kita cari, karena ilmu tidak akan manfaat kecuali ilmu yang kita amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita yakni istiqamah sampai akhir hayat, sehingga kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Segala kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.